Hai semua, selamat datang di Budiwis Podcast edisi perdana, tempat di mana kita ngobrol santai seputar dunia kerajinan, kreativitas, dan peluang ekspor dari Bali untuk dunia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, pendiri Budiwis sendiri, orang di balik platform ekspor kerajinan yang mendukung ratusan UMKM lokal. Selamat datang Pak Budi. Ya. Bagaimana Pak Budi kabarnya? Baik Don. Oke, sehat ya Pak ya? Siap. Oke, untuk edisi pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol sih Pak. Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol yang sangat-sangat santai aja Pak. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya lempar. Nah, pertanyaan pertama Pak, bisa diceritakan sedikit gimana awal berdirinya Budiwis? Awal berdirinya itu ya saya bermulai dari ini sih, benar-benar dari pantai dulunya tuh. Jadi anak pantai gitu ya Pak Iya. ya? Dari pinggiran pantai kemudian... Iya. Jadi waktu itu saya sambil kuliah kan, saya cari uang sampingan. Terus ketemu satu customer, dia dari luar negeri lah waktu itu. Terus singkat cerita, dia nanya sama saya kan, Nanya apa tuh? Iya nanya kayak dia bawa gambar gitu. Waktu itu kan HP nggak ada ya, Itu tahun berapa Pak? tahun 2006. 2006. Masih HP poliponik gitu Pak? Saya baru beli itu merek Sony Don, yang ada. Oh, yang masih ada coknya itu Iya, ya Pak ya? extensionnya itu. Extensionnya, oke. Terus dia liatin, kamu pernah lihat barang ini enggak? Saya lihat, kamu nyari apa ya? Ternyata itu gambarnya tuh kayak gelang-gelang gitu, gelang-gelang manik-manik lah seperti itu. Nah gitu, saya pernah lihat sih barang itu. Saya bawa ke satu toko lah di Legian dulu tahun 2006 tuh. Saya bawa dia ke sana. Gak tahu barangnya lain gitu. Terus Pak, itu? Lain barang. Terus tamunya tuh, ini lain ini katanya. Akhirnya singkat cerita, besoknya dia ketemu lagi tuh di pantai. Udah, terus kamu bisa nggak cariin saya nanti kalau saya udah pulang barang seperti ini katanya. Wah saya bisa sih bantu gitu waktu itu. Terus dia bilang secara komunikasinya gimana? Saya nggak punya HP juga, nggak punya nomor. Jadi zaman dulu ya komunikasi terbatasi gitu ya Pak Iya. ya? Akhirnya dia ngajak aku tuh ke warnet Don. Warnet, Ke iya. warnet. Aku ajak, kamu nanya sama aku tuh waktu itu. Kamu tahu nggak internet katanya. Waktu itu kan dulu nggak ada internet di Kuta tuh. Satu-satunya ada di Tuban, di Kuta. Iya, di Tuban, di Kuta. Iya, saya bawa ke sana. Pertama ke tukang ketik, salah dia bilang bukan ini katanya. Karena itu nggak ada internetnya Iya, Pak karena zaman itu dulu. belum ada internet. Akhirnya aku bawa dia ke warnet beneran masuk. Ini katanya ini. Iya, ini katanya. Terus akhirnya aku udah ajarin sama dia, nanti kalau kamu nemu barangnya aku maksud, kamu kirim foto lewat komputer ini katanya. Jadi via by email gitu ya Iya, Pak waktu ya? itu masih zamannya Hotmail Don, MSN itu. Aku dibikinkan email sama dia. Jadi kayak semacam chattingan messenger gitu ya Pak ya? Singkat cerita 2 hari dia tuh aku diajak ke warnet tuh diajarin sama dia. Nih kamu akunnya, emailnya ini nanti. Maaf Pak, jangan jauh-jauh. Iya. nanti kamu kesini upload, kirim ke saya gambarnya. Itu baru pertama kali saya tuh, apa ini ya? Ini saya pas dia tuh udah berangkat pulang ke Kanada waktu itu. Bener dia tuh kirim ini kayak kan dulu masih SMS ya. Iya, Aku masih SMS. nomor telepon saudaraku kalau kamu mau SMS aku, kamu ke nomor ini nanti saudaraku ngasih tahu ke aku gitu. Akhirnya dia katanya udah ngirim email, coba cek katanya. Itu pertama kali perdana aku cek email tuh. Gimana perasaannya Pak? Bingung dong, komputer nggak ngerti waktu itu. Jadi belum ada experience zaman dulu ya? Akhirnya coba. Akhirnya dia ketemu gambarnya itu. Ya masih zamannya Hotmail. Akhirnya aku print. Terus udah aku print, aku cariin gitu. Di Tuban itu kebetulan kan banyak pengrajin lah gitu. Ya, tanya-tanya, ketemu. Terus order, akhirnya aku coba order. Soalnya kayak temanku ini bilang gini, kamu nggak usah ngambil profit ya. Nanti kamu kasih 15%. Oh bener ya, Mister? Iya katanya, jadi kamu hands aja sama aku. Maksudnya kayak hand to hand gitu ya? iya gitu. Akhirnya aku bilang kalau dari pengrajinnya dulu tuh 3.500, bilangnya segitu.
Mister, ini harganya 3.500. Oke, saya order sekian ribu. Kaget dong. Waktu dulu kita biasa di pantai ya. Di total ya zamannya dulu tuh masih lumayan lah. Ya singkat cerita dia order, dia transfernya aja pakai ini apa kantor pos ya dulu. Wesel. Dulu Wesel ya. Iya, kantor Wesel. pos sejenis Western Union. Western Union. Jadi kita kalau mau ambil uang tuh harus kasih KTP dulu kan. Iya. Iya. Akhirnya dari situ saya belajar tuh sama dia, diajarin terus cara kirim gambar, cara foto, Upload gambar gitu. cara kamu bisa nggak Excel, nggak bisa, ini kayak gini, ini aku kirim template-nya gitu. Dulu dari situ saya akhirnya kenal komputer ya. Kan dari nggak pertama nggak bisa, nggak tahu dah. Tapi dari situ Pak Budi Dari mengetahui situ saya semua, diajarin, belajar. kamu nanti ke FedEx ya. Zamannya dulu tuh ini UPS saya tuh UPS pakai. ya. Akhirnya sekali kirim, 2 kali kirim, 3 kali kirim, akhirnya sampai belajar juga. Kadang-kadang kan saya tidak bisa bahasa Inggris waktu itu, jadi saya translatein terus, translate. Terus ya akhirnya bisa ngerti lah dia komunikasi itu, saya ngerti gitu. Terus itu berlanjut tahu dah ekspor. Jadi kayak learning by doing gitu ya Pak ya. Masih berhubungan Pak dengan orang tersebut sampai sekarang? Iya, waktu itu dia umurnya mungkin sekitar 75 ya, waktu saya ketemu sama dia itu. Tapi sekarang udah. Sekarang saya lihat di Facebook tuh masih awet dia mukanya ya? itu. Saya suka say hello sih sama dia. Kan gimana kabarnya? Wah, kamu sekarang katanya udah mandiri ya. Iya, saya punya ya sedikit bisnis lah. Oh, saya lihat sih website kamu katanya. Oh, udah hari ya. Ya itu sih pengalaman aku pertama kali ekspor tuh tahun 2006 2007. Terus ini Pak, pertanyaan kedua nih Pak. Apa sih Pak motivasinya utama waktu mulai itu Pak? Mungkin biar para pendengar mungkin bisa tertular nih dari kesuksesan Bapak ini. Waktu motivasinya sih ya memang kita belajar sih, tahu sih sebenarnya, penasaran aja sih ini apa sih. Ya satu kita, ternyata dapat hasil nih, ada uang gitu loh. Itu sih pertama, jadi semangat juga kan. Kedua, oh iya ya, sambil belajar, karena kan kita ketemu sama orang bule zaman dulu kan masih gimana, ya gitu masih ya. kagok kayak gitu kan ya Pak ya. Kayak exciting lah ini ketemu sama orang lain. Orang asing. Sampai sekarang pun saya juga seperti itu Pak. Iya gitu ya. Iya aku. Tapi ya itu udah mulainya aku memulai bisnis itu. Sampai akhirnya ketemu istri juga kan di Kute itu. Ya inilah cerita dari Pak Budi ya. Iya. Terus Pak, apa sih Pak tantangan paling besar di awal membangun jaringan dengan pengrajin lokal? Iya, terutama sih ini ya, keterbukaan, jujur lah gitu. Maksudnya tuh ya dari sisi kepercayaan lah kita jaga. Kadang-kadang kan gini, kita order gitu, terus ya nawar juga nggak terlalu rendah, kita ya biasalah, kita udah selesai kita bayar. Itu aja sih sebenarnya. Kalau pengrajin itu butuh kelancaran ini pembayarannya dia gitu. Kalau itu udah dijaga, terus mereka bakal percaya, bakal support apapun yang kita minta itu. Iya. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Waktu itu Pak pertama kali itu, apakah langsung fokus ke ekspor atau mulai dari lokal dulu Pak? Enggak sih, kalau aku memang nggak pernah lokal. Semenjak dari aku kenal sama temanku itu, aku kan juga join sama temanku. Dia jadi aku tuh waktu itu kuliah, terus ketemu sama beliau lah, partnerku tuh, terus akhirnya aku tinggal di tempatnya dia, di Asop lah katakan seperti itu. Jadi aku bantu-bantu dia juga gitu. Jadi kayak semacam sambil menyelam, minum air lah sambil gitu. menyelam, aku cari lagi ilmu lah gitu. Pengen tahu bisnis tuh kayak gimana gitu waktu itu. Jadi memang pure aku memang di Asop aja itu pasarnya memang lokal. Enggak lokal. Kalau aku memang orang luar negeri gitu yang datang. Ya datang ke Kuta ya Pak ya. Kalau lokal cuma beli retail aja dia. Kalau untuk biasanya tuh kalau bule-bule ya Pak ya, itu kalau datang ke art shop-nya Bapak pada saat itu, itu mereka biasanya best sellernya apa sih Pak? Zamannya aku tuh dulu kalung-kalung ya. Semacam necklace. Ya, kerang-kerang itu, manik-manik itu. Bahkan teman-temanku termasuk, aku punya saudara juga dari
sini Madura tuh mereka ngerjain kalung-kalung gitu. Jadi aku juga taunya itu sih waktu itu zaman itu. Jadi sambil bisnis memupuk persaudaraan gitu Iya, ya Pak ya. iya. Nih Pak, saya lihat Budiwis kan bukan sekedar jual produk nih Pak, tapi juga punya misi besar untuk angkat UMKM ke level global. Iya. Bisa dijelaskan visinya Budiwis itu seperti apa Pak? Ya visinya tuh kita ingin, karena aku udah pengalaman banget ya ketemu pengrajin dari mulai dia bangun tidur apa, jadi aku udah dari situ lihat nih aku butuh nih dia kerjaan terus, visinya tuh mau membantu mereka biar mereka punya income tetap Rezeki gitu juga, ya. menambah Aku kadang rezeki. juga ngerasa senang kalau ngasih kerjaan itu, ini ada kerjaan loh ya, akhirnya mereka tuh juga kayak senang kan, kita juga ngerasa udah senang lah dia punya income gitu. Iya. Jadi visinya waktu aku bikin Budiwis itu ya biar UMKM kecil, pengrajin kecil itu bisa go global lah, bisa punya pendapatan yang bisa diandalkan lah, begitulah Don gitu. Iya. Terus ini Pak, apa yang membedakan Budiwis dari toko atau marketplace yang lain Pak? Iya, karena Budiwis itu kan memang dia khusus handicraft aja, handmade. Dan kita tuh kan memang targetnya wholesale ya, nggak retail gitu. Jadi kita memang yang membedakan itu kita juga lebih detail lah, kita perhatian ordernya gitu, kita perhatiin detail-detailnya gitu. Terus ya kita juga kerjasama banyak pengrajin kan, jadi pilihannya banyak gitu. Jadi pilihan banyak khusus untuk handicraft gitu loh, dan wholesale bukan retail. Jadi target kita itu ya reseller, wholesaler yang dari luar itu. Iya, gitu. kayak semacam art shop-nya di luar negeri Iya, gitu kan Pak. iya, Oke. iya. Terus ini Pak, gimana sih cara Budiwis menjaga kualitas dan nilai keaslian produk handmade dari Bali? Ya tentunya kan pengrajin semua di Bali ya. Iya. Yang aku bilang asli Bali ya memang pengrajinnya tuh di Bali. Kebetulan Budiwis tuh ya 60-70% sekarang kan dari Bali semua. Terus sisanya ada yang dari Jawa Iya, sourcing juga, di luar ya, Pulau sourcing, Bali gitu iya, ya Pak iya. ya. Mungkin kedepannya ya kita terus terbuka untuk kerjasama sih ya, untuk biar produk mereka tampil di juga. global gitu Iya, ya. biar mereka juga punya income juga ya Iya, Pak ya. iya jelas itu. Oke, Pak Budi. Pertanyaannya selanjutnya ya Pak ya. Ini pasti banyak pertanyaan sih Pak sebenarnya. Karena di sini saya menggali informasi biar bisa dibagikan ke, kalau saya ngomong, para sahabat Budiwis yang di rumah ya Pak ya. Iya. Nah, ini Pak, ini kan ada dukungan untuk UMKM dan pengrajin nih Pak. Iya. Nah, Budiwis itu sudah bekerja sama dengan banyak pengrajin di Bali itu dan daerah lain ya Pak ya. Iya, termasuk. Kalau di Bali itu skala besarnya di mana sih Pak? Di area mana gitu? Iya, kebetulan sih daerah atas, Tapak Siring, Tegalalang, terus daerah Gianyar. Juga banyak juga daerah-daerah bawah kayak di Kute itu, orang-orang yang dari luar juga, luar Bali ada juga. Ya secara banyaknya sih daerah-daerah Gianyar ya Don ya, karena kita emang base-nya di Gianyar. Di Gianyar ya. Jadi nanti untuk kalau semisal kayak QC-nya lebih Iya, gampang kita gitu. ada tim kan gudang, jadi QC biar customer dapat barangnya bagus, mereka juga order lagi kan nanti. Iya. Nah, Pak, ini kan Budiwis dari 2009 ya? Iya. 2009 ya. Saya ngomong 2009 karena Iya, saya kan iya. lihat community profile-nya nih Pak. Iya. Ada cerita menarik nggak Pak dari salah satu pengrajin yang sukses naik level berkat Budiwis? Ya ada sih, beberapa ada. Karena mereka tuh semua kan kayak teman lama buat aku tuh. Ada yang ikut aku, ada yang sampai 15 tahun, 12 tahun, dan mereka bahkan sekarang nggak nerima kerjaan di tempat lain gitu. Jadi mereka udah kayak saudara. Jadi aku udah tahu dari bujangan mereka gitu. Dia Jadi lebih paham gitu ya Pak ya? bahkan aku belum nikah waktu itu, lebih kenalan mereka daripada istriku waktu itu. Jadi udah benar-benar kayak oh iya. Iya, jadi Pak Budi tuh kayak punya moto pribadi tuh, kalau sepenangkapan saya Pak Iya. ya, kalau bisa ya sukses bareng-bareng gitu ya Pak ya. Gitu, iya. Jadi saya nggak pernah ini, ya saya utamain kalau sampelnya dia ya dia, karena saya merasakan ya kadang-kadang kita bekerja sama dengan orang tuh membawa rezeki masing-masing Don. Oh iya. Iya, kadang-kadang kita barang cocok, tapi rezeki belum nyantol tuh tetap aja susah gitu loh. Nah ini saya merasakan sesuatu, oh iya orang itu cocok-cocokan juga Iya, ternyata. kalau rezeki itu kayak jodoh ya Pak Iya, ya.
Kalau nggak jodohnya juga enggak ya. Banget notice itu. Gitu. Oke Pak, ini Pak, cerita nyata dari pengrajin yang dulunya jual di pasar lokal, tapi kini produknya bisa sampai ke Eropa atau Amerika. Nah, ini bisa jadi bagian paling inspiratif ya Pak ya. Iya. Nah, ini sih Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara Pak Budi menjalin silaturahmi ke pengrajin agar itu tetap berjalan Pak? Ya kadang-kadang saya telepon mereka setiap minggu. Ya kadang-kadang saya visit sih. Kayak say hi gitu Iya, Pak. sekedar ngobrol, ngopi gitu. Gimana nih? Ada kerjaan nggak? Ya, kadang-kadang saya juga sambil cari apa sih yang lagi laku di bawah gitu ya, di supplier lah gitu. Tapi yang bikin kita awet tetap ya komunikasi sih kita jaga. Walaupun Iya. kita nggak ada kerjaan, tetap kita say hello sama mereka, Iya, telepon. semacam kayak mengorangkan orang gitu Iya, ya Pak ya. iya, saya visit dia silaturahmi lah. Silaturahmi kata gitu, ininya kayak gitu. diajak nongkrong biar makin dekat nih gitu. Mereka pengrajin itu udah tua-tua soalnya sekarang. Oh iya Pak, sudah terkikis zaman ya Pak ya. Pak, ini kan Budivis itu kan saya lihat itu kan websitenya juga lumayan gede banget nih Pak nih ya. Saya mengatakan. Nah, ini peran teknologi dan marketplace nih Pak. Iya, iya, Sekarang kan semuanya serba digital. iya, Gimana Budivis memanfaatkan teknologi dan website untuk mendukung ekspor Pak? iya. Bagaimana itu Pak? Iya, kalau kita memang total mainnya di internet ya. Jadi kita karena website kita udah hampir ya 15 tahun, jadi kayak domain online, edge domain dia. Jadi di sisi lain Budivis tuh ya kita maintenance dari 15 tahun tuh tiap hari aktif kita posting. Jadi ya paling tidak tuh bagus, visible lah untuk sekedar Bali, bahkan luar negeri dengan niche tertentu tuh ya kita masih visible. Bisa mencakup gitu ya Pak Bahkan ya? kita ada di 14 negara dengan domain masing-masing yang berbeda. Karena kan itu seperti kayak di Perancis, Iya. kita bahasanya Perancis. Kita juga punya tim yang chatting untuk Perancis. Iya, itu kayak lebih mendekatkan Iya. ke bahasa lokal mereka Iya, gitu. Kayak kita- jemput bola gitu ya iya, Pak ya. kita ada di Greece, di Jerman, udah bahasa mereka masing-masing. Jadi lebih mudah dimengerti juga Jadi ya Pak. kalau supplier tuh gabung sama kita, ibaratkan sekali kita posting dia udah tersebar Iya. di 14 14 negara negara itu. Jadi keuntungannya lebih Iya. gede pasarnya Apalagi Pak ya. kita di satu platform besar kayak ya contohnya di Alibaba udah lama juga 10 tahun. Iya. Jadi langsung juga gitu. Langsung keluar gitu Iya, ya, Pak artinya ya kalau zaman sekarang tuh kayaknya memang bisa diandalkan lah untuk visibility produk itu muncul di permukaan di internet khususnya ya. Iya. Pak, ini ada satu pertanyaan nih. Kan Budivis itu kan ada di Pulau Bali nih, Pak. Iya. Yang dimana Pulau Bali itu pembangunan hotel, villa-villa itu banyak sekali nih. Iya. Dengan menyikapi itu juga lumayan gede sih, Pak, kalau dalam hal segi lokal ya karena project ya. Apakah Budivis kedepannya akan bergelut di situ atau tidak, Pak? Untuk saat ini sih mungkin belum sih Don, karena Belum ya? pasar kita juga kita udah fokus udah total Ke ekspor. gitu. Oh ya. Kita juga memang izin juga ya ekspor aja gitu, nggak lokal lah gitu. Jadi kita fokus aja untuk sementara waktu gitu. Iya, nanti kemungkinan enggak ya, Pak ya? Atau kemungkinan bagaimana? Kemungkinan lihat kita situasi kondisi aja, karena ekspor pun masih kita melihat peluang masih banyak. Iya, oke. Nih Pak, bagaimana sistem bisnis pricing dan dukungan logistik yang Budivis berikan, Pak? Pricing gimana maksudnya? Kayak pricing ini kan harga wholesale ya, Pak Oh, ya. iya. Itu gimana sih biar Budivis itu masih bisa Eksis bertanding itu. atau iya, eksis iya, ke iya, jelas ya. ke kompetitor-kompetitor Iya, gitu, Pak? terutama kan kita memang bermain di handmade ya Don. Jadi aku pun sama tim itu istilahnya kan punya data analitis gitu. Jadi kita nggak main yang kayak udah Cina tuh udah dominan di sana. Iya. Jadi kita main-mainnya yang strong aja. Kalau Jadi pasar Cina itu benar-benar wah, ya, keren. tapi sebenarnya peluang tetap terus ada karena di handicraft itu kan nggak bisa dilawan dengan mesin juga. Iya. Gitu. Kita ada unsur seni gitu. Nah di situ kita punya nilai tambah dan 100% handmade-nya itu gitu. Jadi tetap masih ada peluang. Namun ya produk-produk strong Indonesia kita jual gitu ya. Makanya kita masih bisa standing lah gitu ya. Oke. Sama ini Pak, kita kan sempat COVID nih Pak. Iya, Nah, iya. Gimana sih Budivis bisa survive dari COVID yang benar-benar
dihantam, bahkan nggak di Indonesia saja nih, Iya, Pak. tapi itu unik tuh. Kalau waktu COVID tuh kita malah rame, Don. Iya, kita rame. Ya, bukan ya bilang rame ya. Karena waktu itu COVID saya mulai 2018 tuh kan fokusnya ke ekspor tuh. Pas 2 tahunnya udah COVID, jadi udah kayak siap-siap gitu loh. Jadi udah booming. Customer tuh semua ordernya online. Yang biasa mereka datang ke Bali, mereka cari-cari trading yang online gitu. Tuh kami bener ya bukannya musibah buat kami waktu Iya, itu ya. kayak blessing. Iya, gitu. jadi ternyata dalam ada ini. Ada rezekinya. Iya, ada rezeki. Iya. Ada beberapa bisnis yang mungkin lininya agak tertutup. Iya, Dan itu. tapi ada bisnis lain juga Berkembang. Iya, gitu. berkembang. Iya, Ada kayak iya, faktor iya. lucknya juga ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak, ini udah mulai sesi ya. Sesi mungkin terakhir sih, Pak. Iya. Nah, ini Pak, ini masuk ke harapan dan pesan untuk UMKM Indonesia. Kalau boleh kasih pesan untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang lagi berjuang, apa pesan dari Pak Budi? Ya, terus semangat karena kesempatan terus selalu ada. Jangan patah semangat. Terus berinovasi gitu. Itu aja sih. Terus cari celah kerjasama dengan yang bisa potensi dia berkembang juga. Gitu. Intinya memang jaringan juga sih. Harus perluas jaringan gitu. Oke. Bekerja sama lah. Iya, dan jangan lupa berdoa ya, Pak. Iya, itu nomor 1 dong. Oke, Pak, nih kalau semisal nih buat UMKM yang ada di Indonesia maupun masyarakat Bali terutama ya, Pak ya. Iya. Kalau semisal mau bergabung dengan Budiwish itu bagaimana caranya, Pak? Cukup kontak ini aja, kontak AS, kan di sana ada WhatsApp juga. Jadi nanti tim kita yang bantu buat produknya dia itu visible lah, muncul di internet gitu. Kita yang pasarkan. Berarti Budiwish tuh kayak lebih welcome gitu Iya, ya untuk welcome. kolaborasi Memang kita welcome banget lah sama UMKM biar mereka bisa standing terus juga. Iya, biar juga pasarnya juga semakin mengglobal gitu ya, Pak. Di sisi lain kalau UMKM kan cuma dia hanya bisa membuat, kadang mereka tidak bisa marketingin gitu kan. Di sini kita bantu ya, Pak ya. Iya, pasti kita udah siapin sih timnya khusus untuk bantu. Oke. Nih, menurut Pak Budi, apa langkah kecil tapi penting agar produk lokal bisa tembus ke pasar global? Intinya cari produk yang tren di global market seperti Amazon, eBay itu ada peluang sih. Oh, ternyata produk ini lagi laku, itu biasanya kelihatan di situ. Kalau orang biasa gitu ya, kita lihat global trennya tuh di itu sih. Kadang-kadang di Etsy ya banyak lah tren-tren itu bisa dilihat di Pinterest gitu. Itu sebenarnya ada permintaan khusus gitu. Yang tren-tren itu diikutin gitu. Mengenai permintaan khusus nih Pak untuk masalah handicraft, apakah Budiwish melayani itu? Iya, jelas. Kami memang kebanyakan customer-nya custom juga. Iya, custom. Walaupun ya, kita punya produk, kadang mereka datang ke kami tuh, bisa nggak kamu buat ini? Iya. Ini. Wah, terima kasih Pak Budi. Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Budi. Semoga cerita Budiwish ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman pengrajin dan pebisnis kreatif dan di seluruh Indonesia ya. Oke, jangan lupa follow @budiwish ya Pak ya di Instagram. Iya. Dan kunjungi budiwish.com buat lihat produk-produk kerajinan tangan berkualitas dari Bali yang siap go internasional. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dari Budiwish Podcast, tempat kita berbagi cerita, karya, dan semangat dari Bali untuk dunia. Terima kasih.